Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfian Sugesti, NIM 1801003 dari Prodi D3 Keperawatan. Kepada yang terhormat Nurse Son Haji MKep selaku sebagai penguji KTI saya. Kepada yang terhormat Dr. Nurse VG Agusman SKM MKep Aspekom sebagai pembimbing satu saya. Kepada yang terhormat Nurse Dwi Indah Iswanti MKep sebagai pembimbing dua saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Gambaran Pengetahuan mengenai protokol kesehatan di masa pandemi virus COVID-19 di Dukuh Krasak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Langsung saja saya akan membahas latar belakang coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah sebelumnya diidentifikasi pada manusia. Pada WHO tanggal 31 Desember 2019 mengatakan China Country Office di Kota Wuhan, Provinsi Hubei melaporkan adanya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut, sehingga disebut dengan coronavirus atau COVID-19, dan WHO telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia pada tanggal 30 Desember 30 Januari. WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern. Penambahan jumlah kasus COVID berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebarannya ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Tanggal 16 Februari 2020 dari 25 negara dilaporkan 51.857 kasus dengan 1.669 kematian, sedangkan 21 Maret 2020 jumlah kasus penyakit ini mencapai angka 200.075.496 jiwa yang tersebar di 166 negara termasuk Indonesia. Studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan November 2020 di Dukuh Krasak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, sebanyak 10 orang responden. Saat dilakukan pengambilan data dengan pertanyaan, terdapat 3 responden yang masih kurang pengetahuan tentang protokol kesehatan seperti menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain saat di fasilitas umum, penggunaan masker yang tidak tepat, masih kurang, menghindari menyentuh wajah saat tangan tidak bersih. Ada juga yang keluar rumah tidak memakai masker, menganggap perlunya penyemprotan desinfektan pada orang, dan rumah juga tidak dilakukan penyemprotan desinfektan. Berdasarkan fenomena di atas, selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian gambaran pengetahuan masyarakat mengenai protokol kesehatan menghadapi masa pandemi virus COVID-19 di Dukuh Krasak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Untuk kerangka teori, faktor internal adalah usia dan jenis kelamin, dan faktor eksternal yaitu pendidikan, pekerjaan, media, informasi, minat, sosial budaya, dan lingkungannya. Untuk protokol kesehatan selama COVID-19, 1 itu perlindungan kesehatan individu, B menggunakan alat pelindung diri berupa masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1 meter, menghindari kerumunan atau keramaian, perlindungan kesehatan masyarakat yaitu pembatasan fisik dan sosial. Untuk variabel penelitian,
Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel tunggal antara lain pengetahuan masyarakat mengenai protokol kesehatan menghadapi masa pandemi COVID-19 di Dukuh Rasak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode survei. Desain penelitian adalah keseluruhan dari perencanaan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin timbul dalam proses penelitian. Penelitian akan menggambarkan tentang pengetahuan masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak mengenai protokol kesehatan menghadapi masa pandemi COVID-19. Untuk waktu dan tempat penelitian akan dilakukan pada bulan September 2020 sampai Maret 2021. Tempat penelitian yaitu dilaksanakan di Dukuh Rasak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Untuk variabel yaitu pengetahuan, definisi, pemahaman responden dalam menjawab kuesioner tentang protokol kesehatan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Kuesioner alat ukur yaitu kuesioner ada 20 pertanyaan dan hasil ukur pengetahuan baik jika nilai pengetahuan responden di atas 75%, pengetahuan cukup jika nilai pengetahuan responden 60-75%. Bisa dikatakan kurang jika nilai pengetahuan responden di bawah 60. Skala ukur yaitu ordinal. Populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Untuk populasi ada 250 orang ya. Untuk sampel 71 orang. Teknik sampling yaitu purposive sampling. Untuk instrumen kuesioner A berupa pertanyaan identitas responden dan kuesioner B berupa pengetahuan tentang protokol kesehatan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Untuk uji validitas dan reliabilitas, hasil validitas yang dilakukan di Dukuh Luwuk RT 345 yaitu sebanyak 20 responden. Nilai ektabel pada N atau 20 responden dapat diketahui tabel sebanyak 0,9075 yaitu dari Dukuh N. Hasil uji validitas yang dilakukan penelitian dengan 25 pertanyaan didapatkan lebih dari 0,975 dengan pertanyaan pengetahuan masyarakat dengan nilai terendah dan nilai tertinggi. Hasil reliabilitas yang dilakukan mengenai pertanyaan pengetahuan menunjukkan nilai alfa 0,974. Mengenai pertanyaan pengetahuan mengenai protokol kesehatan menghadapi masa pandemi virus COVID menunjukkan nilai alfa Cronbach 0,975. Kuesioner tersebut memiliki reliabilitas tinggi karena nilai alfa Cronbach lebih besar dari konstanta dalam kurung 0,50. Dengan jumlah 20 responden dapat dikatakan instrumen tersebut reliable dan konsisten untuk mengukur pengetahuan yang sama. Teknik pengumpulan data itu ada primer. Dari penelitian ini yaitu berdasarkan kuesioner tentang pengetahuan protokol kesehatan mengenai masa pandemi COVID-19. Untuk teknik sekunder, data sekunder yang akan dikumpulkan adalah data pendukung yang didasarkan atau didapat dari dokumentasi yang ada di masyarakat
Desa Dukuh Krasak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Cara pengolahan data itu entry data, coding data, tabulating data, entry data, cleaning data. Lalu analisa data, penelitian ini menggunakan analisa data univariate, yaitu menggambarkan di tiap variabel dengan menggunakan tabel frekuensi. Untuk etika penelitian, lembar persetujuan tanpa nama, kerahasiaan, keadilan, dan beneficence. Protection from discomfort atau selama pengambilan data. Hasil penelitian untuk distribusi frekuensi umur pengetahuan masyarakat Dempet Kabupaten Demak ini, umur remaja itu di atas 20 tahun frekuensi 3, presentasi 4,2. Untuk dewasa 21 sampai 59 frekuensi 63, presentasi 88,7%. Untuk lansia di atas 60 tahun frekuensi 5 dan presentasi 7,0%. Jadi total frekuensi yaitu 71. Dan untuk jenis kelamin laki-laki 43, jadi presentasi 60,6%. Untuk perempuan 28, presentasi 39,4%. Jadi total 71. Untuk pendidikan ini yang SD frekuensinya 5, SD 5, SMP 19, SMA 32, perguruan tinggi atau S1 15. Untuk pengetahuan masyarakat ini pengetahuan baik lebih dari 75%, yaitu 63. Untuk pengetahuan cukup 60-75%, frekuensinya 7. Dan pengetahuan kurang dari 60%, itu ada frekuensi 1. Lalu untuk kesimpulan, mayoritas pengetahuan kelompok usia sebagian besar masyarakat Dukuh Krasak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak adalah dewasa yang berusia 21 sampai 59 tahun sebanyak 63 responden dalam kurung 88,7%. Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar masyarakat di Dukuh Krasak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak ini berjenis kelamin laki-laki 43 responden dalam kurung 60,6%. Untuk pendidikan, sebagian besar masyarakat di Dukuh Krasak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak SMA sebanyak 32 responden dalam kurung 45,1%. Pengetahuan masyarakat mengenai protokol kesehatan menghadapi masa pandemi virus COVID-19 di Dukuh Krasak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, sebagian besar mempunyai pengetahuan baik sebanyak 63 responden dalam kurung 88,7%. Bagi peneliti perlu dilakukan
penelitian lebih tentang persepsi masyarakat dalam memandang COVID-19 karena didapatkan jarak yang besar antara pengetahuan dan sikap orang yang berpendidikan dengan masyarakat awam. Bagi instansi pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan frekuensi atau sumber kepustakaan guna menunjang penelitian selanjutnya. Bagi masyarakat untuk masyarakat supaya lebih terbuka dengan adanya tentang ilmu kedokteran dan mempercayai bahwa COVID-19 adalah penyakit menular yang berbahaya hingga perlu untuk terus menjaga kesehatan dan kebersihan diri masing-masing. Sekian dan terima kasih. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas pengertian dan antisipasinya. Sekian dan terima kasih.